kemudian bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Roy Suryo ini gerak-geriknya memang agak aneh ya teman-teman. Sebagai seorang yang mengaku seorang ilmuwan, peneliti, kenapa Roy Suryo malah lebih cocok disebut ODGJ? Ya, setelah diteliti oleh para ahli, khususnya ini bidang medis, ternyata Roy Suryo ya terlihat gejala-gejala gangguan jiwa. Wah, pantas ya. Kalau memang misalnya Roy Suryo itu mengidap, mohon maaf, ini gangguan jiwa ya, mentalnya terganggu, ini sangat pantas sekali. Karena ya orang waras mana yang berani-berani memfitnah orang lain habis-habisan seperti Roy Suryo. Ketika Roy Suryo diperlihatkan berbagai bukti-bukti baik oleh Polda Metro Jaya, oleh UGM, oleh lab forensik, ya dirinya bukan malah sadar tapi makin gila. Bahkan terakhir di salah satu acara yang kontroversial juga, ini Rakyat Bersuara, Roy Suryo ini memperlihatkan ya tanda-tanda yang sangat jelas terkait kondisi atau gangguan mentalnya, di mana ya Roy Suryo tanpa aba-aba tiba-tiba berlari mengelilingi panggung sambil berteriak tidak jelas. Dan ini tentu langsung mengundang perhatian orang lain karena bukannya melawan debat dengan dengan bukti, dengan argumen atau literasi, Roy Suryo berlari-lari seperti anak kecil, meneriakan hal-hal yang tidak tidak jelas. Nah, teman-teman, biar lebih lengkap, mending kita simak saja deh ini penelitian yang abal-abal yang dilakukan oleh Roy Suryo dan bagaimana pandangan para pakar medis soal kondisi gangguan mental Roy Suryo. Apakah benar Roy Suryo memang sudah masuk kategori gila karena ya mungkin sudah tidak bisa terselamatkan atau mungkin sudah hopeless ya soal kasus ini, akhirnya ya stres luar biasa sehingga menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Nah, kita langsung aja simak informasi. Sekarang lagi tepat berada di titik itu. Dia tuh udah nggak tahu malu, udah nggak bisa nerima kebenaran, tapi juga jelas lagi shock karena realita hukum lagi menutup ruang geraknya. Dan jangan lupa, ini baru tahap awal. Status tersangka itu cuma awal. Nantinya bisa jadi terdakwa, bahkan terpidana. Tapi Roy tetap aja melawan opini publik, ngotot dikriminalisasi, padahal semua bukti dan fakta di tangan aparat hukum jelas-jelas menempel di meja mereka. Pokoknya, Roy udah keblinger berat. Tapi kita, teman-teman, harus tetap tenang dan sabar. Kemenangan rakyat bukan soal siapa yang paling keras teriak, tapi soal kewarasan dan keadilan. Roy Suryo boleh koar-koar, boleh sebarkan opini ngawur, tapi dia nggak bisa ngelak dari fakta bahwa polisi dan kejaksaan lagi kerja profesional. Semua langkah mereka jelas, terukur, dan adil. Dan Roy, bersama Rismon dan Tifa, sekarang pasti lagi gelisah. Nggak bisa tidur nyenyak, panik karena tahu posisinya udah tersudut. Sekarang kita lihat sisi paling gregetnya. Roy Suryo itu bukan cuma bebal, tapi keblinger total. Bayangin, orang baru pulang dari luar negeri, bawa segudang data dan dokumen, terus pamer di publik seolah dia ilmuwan super yang bisa membalik fakta. Padahal, inti masalahnya cuma satu. Dia sudah jadi tersangka pencemaran nama baik. Semua bukti di tangan aparat, semua fakta jelas, tapi Roy malah bikin narasi ngawur sendiri. Seolah dunia ini salah semua. Dia satu-satunya yang benar. Dan yang bikin geleng-geleng, Roy itu nggak ngerti malu sama sekali. Udah tersangka, masih koar-koar, masih nyalain polisi, masih nuduh orang lain, masih main alibi akademik Gibran, yang jelas-jelas cuman gimmick. Dia itu kayak orang yang lagi panik berat, tapi gaya mukanya tetap sok santai, sok di atas angin, sok pinter. Padahal semua orang yang ngerti bisa baca. Ini orang lagi shock, lagi terdesak, lagi nggak bisa tidur nyenyak. Pokoknya teman-teman, Roy itu pura-pura kuat, tapi sebenarnya gemetar. Dia ngomong kayak paling benar, tapi semua yang dia bilang udah bisa dibantah dengan bukti. Dia ngekoar tentang ijazah Gibran, tapi nggak bisa nolak fakta kalau semua dokumen yang dia bawa itu nggak ada yang bikin klaimnya sah. Dia mau nunjukin sertifikat dari UTS, terus tantang Gibran. Serius? Itu namanya udah main sulap di publik. Pura-pura pinter tapi sebenarnya panik dan bingung. Dan jangan lupa, Roy itu juga suka alihin isu. Semua orang yang bisa dijadikan kambing hitam, dijadikan kambing hitam. Sylvester Matutina,
jadi perhatian utama supaya publik nggak fokus ke Roy sendiri. Rismond dan Tifa, bareng dia tetap bungkam biar Roy kelihatan paling heroik. Ini strategi klasik orang yang keblinger, nyalahin orang lain biar diri sendiri nggak kelihatan salah. Tapi yang paling penting, semua drama Roy itu gagal total di mata publik dan hukum. Polisi tetap tegas, profesional, dan semua fakta ada di tangan mereka. Roy bisa koar-koar sebanyak apapun, pamer data sebanyak apapun, tetap aja dia nggak bisa nutup kenyataan bahwa posisinya tersudut. Dia nggak lagi di atas angin, dia lagi digulung fakta, digempur hukum, dan dipaksa berhadapan dengan kenyataan yang nggak bisa dia kontrol. Jadi, intinya, Roy Suryo itu contoh klasik orang beling. Keblinger, nggak tahu malu, arogan, tapi sebenarnya panik, gelisah, dan syok berat. Semua aksi koar-koarnya, semua narasi ngawurnya, cuma untuk menutupi satu hal. Dia sekarang lagi tersudut, dan itu nggak enak banget rasanya. Nah, sekarang masuk bagian paling lucu tapi sekaligus bikin greget. Roy Suryo itu pamer data segudang, katanya dari Sydney, katanya semua bukti kuat, katanya bisa bongkar ijazah Gibran. Tapi teman-teman, ini orang keblinger total. Semua yang dia tunjukin itu sebenarnya cuma gimmick, cuma drama buat bikin orang lain mikir, wah, ini orang ilmuwan serius. Padahal kalau dicek satu persatu, semua klaimnya gagal total. Roy itu kayak lagi main sulap. Dia angkat satu dokumen terus bilang, lihat nih, ini bukti. Tapi yang lain nggak nyambung, datanya nggak valid, nggak relevan, malah bikin orang ketawa sendiri. Tapi dia tetap ngekoar, tetap seolah dunia harus tunduk sama analisis dia. Itu namanya bebal parah. Nggak bisa nerima kalau semua fakta bilang dia salah. Dan yang bikin kita bisa bilang Roy beling banget, dia terus nyalahin orang lain dan institusi. Polisi dianggap nggak adil, teman-temannya dianggap nggak mendukung, orang lain disorot biar perhatian nggak ke dirinya. Semua narasi itu cuma topeng buat nutup paniknya. Padahal jelas banget, siapapun yang ngerti hukum dan logika bakal lihat kalau semua klaimnya runtuh satu persatu. Yang paling tragis, Roy masih aja pamer ke publik, seolah dia di atas angin. Padahal kita bisa lihat dari jarak jauh, dia gelisah, panik, dan syok berat. Ya teman-teman, barusan sudah kita simak ya, itu para pakar sudah bicara terkait kondisi Roy Suryo yang memang sangat mengkhawatirkan, dimana rasanya Roy Suryo bukan tempatnya di penjara tapi di rumah sakit jiwa. Karena kalau misalnya dibiarkan ya kasihan juga, mentalnya memang tidak sehat ya. Karena orang sehat mana teman-teman yang bisa semati-matian itu? Gila memang ya. Ini Roy Suryo sangat disayangkan, gak bisa tuh ditahan dulu. Jadi ini Roy Suryo disehatkan dulu mentalnya, setelah nanti sehat baru deh di penjara 30 tahun. Gimana? Puas nggak kalau kayak gitu? Tulis deh pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman, lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.